Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang perencanaan pembelajaran. Nama saya Alfiana Sahri Fauzi dengan NIM 1707 619030. Perkenalkan, saya Iksan Muardi dengan NIM 1707619075. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1707619039. Sebelum masuk ke definisi menurut para ahli, mari kita telah satu persatu kata yang membangun perencanaan pembelajaran. Jadi, menurut KBBI, perencanaan artinya proses, cara, perbuatan merencanakan. Sementara pembelajaran artinya proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Berkaitan dengan pengertian perencanaan pembelajaran, para ahli memiliki pendapat berlainan meskipun memiliki tujuan yang sama. Yang pertama ada dari Branch. Branch mengartikan perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliable. Lalu ada Ritchie. Ritchie memberi arti perencanaan pembelajaran sebagai ilmu yang merancang detail secara spesifik untuk pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satuan besar dan kecil persoalan pokok. Lalu yang terakhir ada Smith and Ragan menyebut rencana pembelajaran sebagai proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran, sumber informasi, dan evaluasi. Dari beberapa definisi perencanaan pembelajaran yang tadi saya sebutkan, bisa disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitikberatkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu apa sih tujuan dari pembelajaran itu sendiri? Ya, jadi pembelajaran sendiri memiliki tujuan untuk merubah perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya ada karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merupakan hasil dari proses berpikir. Jadi perencanaan pembelajaran ini artinya suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Lalu ada yang kedua, mengubah perilaku siswa. Jadi seperti tujuan pembelajaran yang tadi saya sebutkan, ini tuh maksudnya perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Lalu yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Jadi perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada langkah desain pembelajaran. Jadi langkah desain pembelajaran ini terdiri dari 6 model. Yang pertama ada model inquiry atau model MPI. Yang kedua ada model Dick and Carey. Lalu ada model CAM. Lalu ada model Assure, model EDI, dan yang terakhir adalah model Rothwell and Cazanas. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran inquiry atau disingkat jadi MPI. Jadi, dalam model pembelajaran inquiry ini digunakan teknik instruksional di mana di dalam proses belajar mengajar siswa dihadapkan dengan suatu masalah. Jadi, di dalam model pembelajaran inquiry ini diharapkan siswa itu dapat memecahkan masalahnya sendiri, dapat membuat jawaban atas pertanyaannya sendiri, dapat menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain, lalu membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan anak-anak lainnya. Jadi, bisa dikatakan kalau model pembelajaran inquiry ini based on experience gitu. Ya, selanjutnya ada menurut Trowbridge dan Bybee, pendekatan inquiry ini tuh memberikan banyak sekali kebaikan. Yang pertama, instruction becomes student center atau pengajaran menjadi lebih berpusat pada anak. Jadi, menurut psikologi tentang belajar, bahwa makin besar keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, maka akan semakin besar pula kemampuan belajarnya. Lalu yang kedua ada inquiry learning builds the self-concept of the student.
Jadi, proses belajar melalui inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri siswa. Bila kita mempunyai konsep diri yang baik, maka secara psikologis diri kita akan merasa aman. Ketika kita merasa aman, maka kita akan lebih terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru. Lalu kita akan memiliki keinginan untuk mencoba dan menyelidiki sesuatu, sehingga kita akan menjadi lebih kreatif, lalu memiliki mental yang sehat, dan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berguna. Lalu yang ketiga, ada expectancy level increases atau tingkat pengharapan bertambah. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang berhasil dalam menggunakan kemampuan-kemampuan menyelidiki, siswa akan menyadari kemampuannya. Ketika seorang siswa atau siswi menyadari kemampuannya, maka dia akan berekspek lebih kepada dirinya gitu. Lalu yang keempat ada inquiry learning develops talent, atau pendekatan inquiry ini akan dapat mengembangkan bakat gitu. Jadi sebenarnya kebaikan keempat ini itu berhubungan dengan kebaikan ketiga yang tadi saya jelaskan. Karena ketika seorang siswa menyadari kemampuannya, maka otomatis kan dia juga akan menyadari sebenarnya tuh dia ada bakat di mana sih gitu. Dia sukanya apa, dia maunya tuh apa gitu. Nah, ketika dia sudah sadar akan kemampuannya, makanya dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakatnya tuh lebih besar. Jadi mengajar dengan pendekatan inquiry ini tuh memberikan kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan bakat-bakat selain bakat akademik gitu. Lalu yang kelima ada pendekatan inquiry itu dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal, melainkan dengan cara memahami. Jadi akan materi-materi yang diajarkan tuh akan lebih nyangkut di otak karena kita paham, bukan hanya sekedar menghafal, seperti itu. Lalu yang keenam ada pendekatan inquiry memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Jadi, Piaget percaya bahwa tidak akan terjadi proses belajar yang sejati, apalagi siswa tidak bertindak terhadap informasi secara mental dan mengasimilasi atau mengakomodasi apa yang dijumpainya dalam lingkungannya. Lalu selanjutnya ada sasaran utama dari proses belajar inquiry. Jadi sasaran utamanya itu ada 3. Yang pertama ialah keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Lalu yang kedua, ada keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir itu untuk mengembangkan sikap percaya diri pada siswa tentang apa yang ia temukan. Tapi teman-teman, untuk melakukan kegiatan belajar inquiry ini kita tuh ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Lalu yang kedua, inquiry itu berfokus pada hipotesis. Yang ketiga, penggunaan fakta secara evidensi. Ya, jadi yang kita gunain itu fakta, terus siswanya berdiskusi dan berfokus pada hipotesis karena seperti yang tadi dijelaskan di awal, kalau inquiry ini tuh proses pembelajaran di mana siswa dihadapkan dengan masalah. Lalu untuk menciptakan kondisi seperti itu, peranan guru tuh apa aja sih? Gitu. Jadi yang pertama, guru tuh harus berperan sebagai motivator untuk memberi stimulus agar siswa aktif dan bergairah berpikir. Lalu yang kedua, guru sebagai fasilitator menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga, sebagai penaya atau menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. Yang keempat, sebagai administrator atau bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan. Yang kelima, menjadi pengarah atau memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang keenam, ada sebagai manajer yang bertugas untuk mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Lalu yang ketujuh, peran guru sebagai rewarder atau memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Lalu selanjutnya menurut Saiful Salaga ada beberapa syarat lagi yang harus kita penuhi jika ingin melakukan pembelajaran model inquiry. Yang pertama, guru harus terampil memilih persoalan. Jadi persoalan yang dipilih ini harus relevan untuk diajukan kepada kelas. Yang relevan itu yang seperti apa sih? Jadi persoalan bersumber dari bahan pembelajaran yang menantang siswa atau problematik dan sesuai dengan daya nalar siswa. Lalu yang kedua, guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menciptakan situasi belajar yang menyenangkan. Jadi dalam proses belajar ini siswa itu tidak merasa terbebani, melainkan merasa
enjoy dengan proses pembelajaran yang ada. Lalu yang ketiga, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Yang keempat, adanya kebebasan siswa untuk berpendapat, berkarya, dan berdiskusi. Lalu yang kelima, partisipasi setiap siswa dalam setiap kegiatan belajar ya. Jadi siswa ini tuh dituntut untuk aktif dalam model pendekatan pembelajaran inquiry. Lalu yang terakhir, guru tidak banyak campur tangan dan intervensi terhadap kegiatan siswa. Jadi ketika siswa sedang mengemukakan pendapatnya, kita tuh harus didengarkan dulu, bukan yang langsung diintervensi gitu. Lalu yang terakhir, ada 5 langkah yang digunakan dalam penyajian materi dengan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, fase berhadapan dengan masalah. Jadi fase ini tuh merupakan saat penyajian masalah. Pertanyaan terbuka harus dihindarkan dan siswa tidak boleh meminta guru menjelaskan tentang fenomena yang dihadapinya. Dalam hal ini, siswa memusatkan, menyusun, dan melacak sendiri fakta-fakta untuk menuju pemecahan masalah yang dihadapi. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan dapat dianggap sebagai suatu hipotesis terbatas. Lalu yang kedua, ada fase pengumpulan data pengujian. Jadi pada fase ini siswa berusaha untuk mengumpulkan data informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah yang mereka hadapi. Data tersebut dapat diperoleh berdasarkan kondisi objek atau menguji bagaimana proses terjadinya masalah tersebut. Ya, yang ketiga ada fase pengumpulan data dalam eksperimen. Jadi pada fase ini tuh dilakukan isolasi terhadap data-data yang menjadi esensi masalah yang dihadapi. Siswa dapat menginterogasikan elemen-elemen dari hasil isolasi ke dalam situasi masalah untuk melihat apakah peristiwanya akan menjadi lain atau enggak. Lalu yang keempat ada fase formulasi penjelasan. Pada fase ini guru dapat merumuskan penjelasan untuk membimbing siswa pada pemecahan masalah yang terarah. Lalu yang terakhir ada proses analisis, proses inquiry. Jadi pada fase ini tuh siswa diminta untuk menganalisis pola-pola penemuan mereka. Dengan demikian siswa tuh akan banyak memperoleh tipe-tipe informasi yang sebelumnya siswa tidak miliki. Jadi seperti itu mode pembelajaran inquiry. Slide selanjutnya ada model Dig and Carry. Salah satu model desain pembelajaran adalah model Dig and Carry. Jadi model ini termasuk dalam model prosedural. Di dalam model pembelajaran Dig and Carry ini terdapat langkah-langkah desain pembelajaran, yaitu mengidentifikasikan tujuan umum pembelajaran, melaksanakan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan performasi, mengembangkan butir-butir tes acuan, patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, dan yang terakhir mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Jadi langkah awal pada model Dig and Carry ialah mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Langkah ini sangat sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi maupun sekolah menengah dan sekolah dasar, khususnya dalam mata pelajaran tertentu di mana tujuan pembelajaran pada kurikulum agar dapat melahirkan suatu rancangan pembangunan. Penggunaan model Dig and Carry dalam pembangunan suatu mata pelajaran dimaksudkan agar yang pertama itu, pada awal proses pembelajaran, anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Lalu yang kedua, adanya pertautan antara tiap komponen khususnya, strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain pembelajaran. Slide selanjutnya ada model CAM. Jadi model CAM ini termasuk ke dalam contoh model melingkar jika ditunjukkan dalam sebuah diagram. Secara singkat, menurut model ini terdapat beberapa langkah dalam penyusunan sebuah bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan daftar topik, menetapkan tujuan umum untuk pembelajaran tiap topiknya. Yang kedua, menganalisis karakteristik pelajar untuk siapa pembelajaran tersebut didesain. Yang ketiga, menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan syarat dampaknya dapat dijadikan tolak ukur perilaku pelajar. Yang keempat, menentukan isi materi pelajaran yang dapat mendukung tiap tujuan. Yang kelima, pengembangan prapenilaian atau penilaian awal untuk menentukan latar belakang pelajar dan pemberian level pengetahuan terhadap suatu topik. Yang keenam, memilih aktivitas pembelajaran dan sumber pembelajaran yang menyenangkan atau menentukan strategi belajar mengajar. Jadi, siswa dan siswi akan mudah menyelesaikan tujuan yang diharapkan.
Yang ketujuh, mengkoordinasi dukungan pelayanan atau sarana penunjang yang meliputi personalia, fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan jadwal untuk melaksanakan rencana pembelajaran. Lalu yang terakhir itu yang kedelapan adalah mengevaluasi pembelajaran siswa dengan syarat mereka menyelesaikan pembelajaran serta melihat kesalahan-kesalahan dan peninjauan kembali beberapa fase dari perencanaan yang menimbulkan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Selanjutnya ada model Assure. Jadi model Assure ini merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar atau KBM atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinisch, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu yang pertama analysis learners atau analisis pelajar. Heinisch menyatakan sukar untuk menganalisis semua ciri pelajar yang ada, namun ada 3 hal penting yang dapat dilakukan untuk mengenal pelajar sesuai berdasarkan ciri-ciri umum, keterampilan awal khusus, dan gaya belajar. Lalu yang kedua itu ada stage objective atau menyatakan tujuan. Jadi tujuan pembelajaran akan menginformasikan apakah yang sudah dipelajari anak dari pengajaran yang dijalankan. Lalu yang ketiga select methods, media, and material atau pemilihan metode, media, dan bahan. Heinisch menyatakan ada 3 hal penting dalam pemilihan metode, bahan, dan media, yaitu menentukan metode yang sesuai dengan tugas pembelajaran, dilanjutkan dengan memilih media yang sesuai untuk melaksanakan media yang akan dipilih, dan langkah terakhir adalah memilih atau mendesain media yang telah ditentukan. Lalu yang keempat ada utilize media and materials atau penggunaan media dan bahan. Menurut Heinisch, terdapat 5 langkah bagi penggunaan media yang baik, yaitu preview bahan, sediakan bahan, sediakan persekitaran, pelajar, dan pengalaman pembelajaran. Yang kelima ada require learner participation atau partisipasi pelajar di dalam kelas. Sebelum pelajar dinilai secara formal, pelajar perlu dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran seperti memecahkan masalah, simulasi, kuis, atau presentasi. Lalu yang terakhir itu yang keenam ada evaluate and revise atau penilaian dan revisi. Sebuah media pembelajaran yang telah siap perlu dinilai untuk menguji keberkesanan dan impact pembelajaran. Penilaian yang dimaksud melibatkan beberapa aspek, diantaranya menilai pencapaian pelajar, pembelajaran yang dihasilkan, memilih metode dan media, kualitas media, penggunaan guru, dan penggunaan pelajar. Nah, yang selanjutnya adalah model ADI. ADI ini merupakan singkatan dari analisis, design, develop, implement, and evaluate. Model ini adalah desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Muncul sekitar tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Model ini memiliki 5 tahap pengembangan. Pertama analisis, kedua desain, ketiga development, keempat implementation, kelima evaluation. Pertama analisis. Di tahap analisis, peserta akan melakukan proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari, melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, dan melakukan analisis tugas. 2. Desain. Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan. Fase desain ini berhubungan dengan tujuan pembelajaran, instrumen penilaian, latihan, konten, analisis materi pelajaran, perencanaan pelajaran, dan pemilihan media. 3 adalah development atau pengembangan. Pengembangan merupakan proses perincian serta mewujudkan desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, kebutuhan belajar yang akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus dikembangkan dan disiapkan dalam tahap ini. Keempat adalah implementation atau implementasi. Implementasi adalah tahap untuk menerapkan sistem pelajaran yang sedang kita susun tadi. Pada tahap ini, semua yang tadi telah dikembangkan atau diset sedemikian rupa akan diimplementasikan sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang terakhir adalah evaluation. Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang kita susun tadi, yang sedang kita bangun tadi berhasil atau tidak, sesuai dengan harapan atau tidak.
berikutnya adalah model Radwell dan Kazanas. Model ini mengedepankan sistem dalam pelaksanaannya, disusun secara sistematis. Model ini harus dilakukan tahapan demi tahapan dan dilakukan pula secara berurutan. Model Radwell dan Kazanas merupakan salah satu model yang berorientasi sistem dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, jumlah komponen relatif banyak. Kedua, seringkali diawali dengan analisis kebutuhan. Ketiga, memisahkan penilaian proses belajar dan penilaian terhadap program belajar. Keempat, merupakan prosedur pengembangan karena adanya alur feedback atau komponen revisi. Yang terakhir adalah desain pembelajaran CDT atau komponen display theory. Model materi ini merupakan model yang didasarkan atas konten, yaitu materi ajar atau pengetahuan. Menitik beratkan bagaimana suatu topik yang menjadi bagian dari suatu materi atau mata ajaran disampaikan kepada pembelajar. Di model ini juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, komponen yang tidak banyak dan cenderung tidak lengkap. Kedua, strategi penyampaian cenderung memberikan masukan bagaimana cara menjelaskan atau menyajikan materi di kelas. Tiga, kebanyakan mengacu kepada materi yang bersifat kognitif. Keempat, lingkupnya sempit. Dan yang terakhir, tidak mencerminkan upaya pembelajaran untuk menguasai kompetensi yang harus dicapai. Yang selanjutnya ada penulisan rencana program pembelajaran atau RPP, hasil desain instruksional. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mencakup data sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat, dan sumber belajar. Jadi di dalam pelaksanaan pembelajaran, rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. RPP paling luas mencakup satu kompetensi dasar yang meliputi satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Guru merancang penggalan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan jadwal di satuan pendidikan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP memiliki komponen-komponen yang menjadi kerangka suatu mata pelajaran, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program kalian, mata pelajaran atau tema materi pelajaran yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, materi pembelajaran.
Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh ada alokasi waktu. Lokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan guru hendaknya dapat menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, karakteristik dari setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Lalu yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3 proses. Yang pertama itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Lalu yang ketiga itu ada penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dari refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Lalu yang ke-10 ada penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Nah, yang berikutnya dan yang terakhir adalah sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi atau kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.